Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Sakti Syahputra S.Ikom Emikom di channel YouTube Sakti Nabil. Jangan lupa subscribe, watch, like, share, and comment channel YouTube Sakti Nabil untuk bermanfaat yang lebih luas lagi ke depannya. Hari ini kita masuk ke edisi atau sesi komunikasi, masih belajar komunikasi politik, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar komunikator politik dalam sistem komunikasi politik. Baik, saya akan share screen. Masih menggunakan referensi yang sama, yaitu buku Komunikasi Politik Dr. Zainal Mukarom 2016, Bandung, Pustaka Setia. Oke, saya akan slideshow ya, teman-teman, biar terlihat jelas. Komunikasi merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari berbagai bidang aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitas politik, baik peran yang kecil maupun besar, komunikasi memainkan peranan yang sangat dominan. Komunikasi adalah hubungan manusia untuk mencapai saling pengertian atau mutual understanding. Komunikasi sebagai proses politik dapat diartikan sebagai gejala-gejala yang berkaitan dengan pembentukan kesepakatan. Misalnya kesepakatan pembagian sumber daya kekuasaan atau cara kesepakatan tersebut dibuat. Komunikasi politik bukan sebuah proses yang sederhana. Banyak substansi masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Salah satunya berkaitan dengan masalah infrastruktur dan suprastruktur politik. Suprastruktur sebagai pembuat kebijakan akan mendapat tuntutan dan masukan berupa tuntutan dan aspirasi dari infrastruktur. Apabila fungsi dan peran dari infrastruktur dan suprastruktur ini dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan akan memperbaiki kehidupan politik ke arah perkembangan yang lebih baik dan mengalami pendewasaan politik dari pengalaman mengatasi dinamika yang selalu berkembang dalam kehidupan politik saat ini dan yang akan datang. Esensi komunikator politik. Satu, ragam komunikator politik. Meskipun setiap orang dapat berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial terutama dalam proses opini publik. Dan Nimo tahun 2008 mengklasifikasikan komunikator politik dalam politik sebagai berikut. A. Politikus. Apa itu politikus? Politikus adalah orang yang bercita-cita dan atau memegang jabatan pemerintah. Tidak peduli mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir, dan tidak mengindahkan jabatan itu, eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Daniel Kass dalam Nimo tahun 1989 membedakan politikus dalam dua hal yang berbeda, berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik, yaitu sebagai berikut. Satu, politikus ideolog, yaitu orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama atau publik. Mereka tidak perlu terpusat pada mendesakkan tuntutan seorang langganan atau kelompoknya, tapi mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas. Mengusahakan reformasi, bahkan pendukung perubahan revolusioner. Hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara. Dua, politikus partisan, yaitu orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan seseorang, langganan, atau kelompoknya. Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintah Indonesia adalah para pejabat eksekutif, presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya. Para pejabat eksekutif, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, ketua fraksi, anggota DPR, anggota DPD, dan sebagainya. Dan para pejabat yudikatif, ketua atau anggota Mahkamah Agung, ketua atau anggota Mahkamah Konstitusi, jaksa agung, jaksa, dan sebagainya. B. Profesional.
Komunikator profesional merupakan peranan sosial yang relatif baru, yaitu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikit mempunyai dua dimensi utama, yaitu munculnya media massa dan perkembangan serta-merta media khusus seperti majalah untuk khalayak khusus dan stasiun radio yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Baik media massa maupun media khusus mengandalkan pembentukan dan pengelolaan lambang-lambang dan khalayak khusus. Dalam hal ini, komunikator profesional yang mengendalikan keterampilan dalam mengolah simbol masuk untuk menempa mata rantai yang menghubungkan orang-orang yang jelas perbedaannya atau kelompok yang dibedakan. James Carey dalam Nemo tahun 2008 menyatakan bahwa komunikator profesional adalah makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat suatu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti. Pada satu sisi, komunikator profesional beroperasi menjalankan kegiatannya di bawah desakan atau tuntutan yang disebabkan oleh khalayak akhir, pada sisi lain oleh sumber asal. C. Aktivis. Aktivis adalah komunikator politik utama yang bertindak sebagai saluran organisasional dan interpersonal. Pada umumnya, aktivis tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan kepada pemerintah. Aktivis tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Aktivis cukup terlibat baik dalam politik dan semi-profesional dalam komunikasi politik. Perannya serupa dengan peran politikus partisan, yaitu mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi. Aktivis ini sama dengan jurnalis, yaitu melaporkan keputusan dan kebijakan pemerintah kepada anggota suatu organisasi. Aktivis tampil dalam dua bidang, yaitu satu, memengaruhi keputusan orang lain, artinya meyakinkan orang lain dengan cara berpikir. Dua, meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat umum. Dua, komunikator politik dan kepemimpinan politik. Nemo tahun 2008 menyatakan bahwa kepemimpinan leadership adalah suatu hubungan di antara orang-orang di dalam suatu kelompok yang di dalamnya satu atau lebih orang atau pemimpin memengaruhi orang lain, pengikut dalam setting tertentu. Lewis Roman dalam Nemo tahun 2008 merangkum kecenderungan yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin di dalam kelompok pemimpin. Yang pertama, memperoleh kepuasan yang beragam karena menjadi anggota kelompok. Dua, lebih kuat dalam memegang nilai-nilai kepemimpinan. Tiga, memiliki kepercayaan yang lebih besar tentang kelompok itu dan hubungannya dengan kelompok lain, pemerintah, masalah politik, dan sebagainya. Empat, sedikit kemungkinan untuk mengubah kepercayaan, nilai, dan pengharapannya karena tekanan yang diberikan kepadanya. Lima, membuat keputusan berdasarkan kepercayaan, nilai, dan pengharapan sebelumnya. Enam, berorientasi pada masalah. Bagi komunikator politik, untuk menjadi pemimpin politik harus berperilaku sebagaimana diharapkan masyarakat terhadap pemimpin. Beberapa komunikator merupakan pemimpin karena posisi yang diduduki mereka di dalam struktur sosial atau kelompok organisasi yang ditetapkan dengan jelas. Sebagian besar politikus, komunikator profesional, dan aktivis politik adalah pemimpin organisasi, pejabat terpilih, atau karir mempunyai posisi formal kepemimpinan di dalam jaringan komunikasi yang terorganisasi yang membentuk pemerintah. Dengan demikian, komunikator politik memainkan peran strategis, bertindak sebagai pemimpin politik dengan menyiarkan pesan-pesan oleh para pengikutnya, dianggap berarti dan memuaskan sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang mereka yakini. Tiga, komponen efektivitas komunikator politik. Dalam komunikasi politik, komunikator politik merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas komunikasi. Richard E. Petty dan John T. Cacioppo tahun 1996 menyatakan bahwa ada 4 komponen yang harus ada pada komunikator politik, yaitu sebagai berikut. A. Kredibilitas. Kredibilitas sumber mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dipercaya. Semakin ahli dan dipercaya sumber informasi, semakin efektif pesan yang disampaikan. Kredibilitas mencakup keahlian super source expertise dan kepercayaan sumber source trustworthiness.
Keahlian sumber adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki sumber terhadap subjek ketika ia berkomunikasi. Sementara kepercayaan sumber adalah sejauh mana sumber dapat memberikan informasi yang tidak memihak dan jujur. Para peneliti telah menemukan bahwa keahlian dan kepercayaan memberikan kontribusi independen terhadap efektivitas sumber. Aspek kepercayaan memiliki indikator antara lain tidak memihak, jujur, memiliki integritas, mampu bijaksana, mempunyai kesungguhan dan simpatik. B. Daya tarik. Daya tarik seorang komunikator dapat dilihat dari penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, keakraban, kinerja, keterampilan komunikasi, dan perilakunya. Sebagaimana Petty dalam tahun 1996 mengatakan, two communication may be trusted experts on some issue, but one may be more like or more physically appearance, style of speaking, and mannerism. The effectiveness is due to the performance, communication skills, self-evaluation by verbal and by the behavioral measure. Inilah pembahasan kita pada hari ini. Materi lebih lengkap dapat teman-teman baca buku Komunikasi Politik Dr. Zainal Mukarrom, Bandung Pustaka Setia tahun 2016. Semoga bermanfaat. Kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata sakti yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, burung Irian, burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.